semuanya teman-teman wartawan yang baik hati dan budiman, serta senyumnya manis dan rajin menabung. Gimana kabarnya, semua baik-baik ya? Terima kasih sudah mampir ke sini untuk dengerin sedikit cerita kebahagiaan kami. Jadi saat ini seperti yang dokter Denny bilang, saya sudah hamil, mau 11 minggu besok ya. Dan ya prosesnya lancar. Kami hamil dengan proses bayi tabung atau yang disebut IVF. Dan ya ini merupakan pengalaman luar biasa ya buat kita berdua, karena melewati setiap langkahnya itu luar biasa sekali, dengan rasa syukur, dengan proses yang lumayan ini ya kita terus berdoa, dan ternyata Tuhan juga punya jawaban yang indah dan baik buat kita berdua. Kita diberikan apa sebutnya, cabang bayi ya, kalau belum anugerah ya, kita diberikan kehamilan ketiga ini. Dan saat ini keadaannya juga sehat, sesuai, jadi ya kita senang banget, happy gitu. Dan ya semoga proses kehamilan ini bisa berjalan lancar, sehat sampai melahirkan nanti. Semoga bisa menjadi anak yang baik, yang sayang orang tua, yang bertanggung jawab, yang bisa menjadi yang terbaik lah buat dirinya nanti gitu. Ada tambahan dari Papa Vincent? Tapi yang pasti proses ini kan mungkin tidak akan tercapai kalau dokternya nggak jago ya. Jadi terima kasih juga aku mau ucapin buat dokter Denny, buat Nurullah IVF Surabaya, buat Nurullah IVF Indonesia, buat semuanya yang membantu proses ini selancar ini dan semenyenangkan ini gitu. Itu sih dari saya, terima kasih. Saya sure, yakin 98-99% yakin bahwa baby ini secara genetik normal. Jadi yang Down syndrome, Pano syndrome, Edwards syndrome, sindrom yang banyak itu sudah kita seleksi dulu 98-99%. Sehingga justru sebaliknya, kalau kita melakukan IVF dengan PGTA, resiko kejadian anaknya yang tadi cacat kromosom itu sangat minimal, sangat kecil gitu. Jadi pesan saya adalah cobalah untuk mencari tempat klinik yang memang sesuai dan cocok untuk Anda, dan program yang menurut dokter tersebut cocok untuk Anda. Karena memang teknologi saat ini sudah sangat maju, dan di Indonesia saja sudah ada seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi, kalau menurut saya, jauh-jauh untuk mencari ke luar negeri gitu ya. Ini contohnya Jessica sama Vincent aja kemarin waktu operasi hidung ke Korea, tapi IVF-nya di Indonesia. Nanti boleh tanyain kenapa kok jadi di Indonesia gitu ya. Monggo, silakan. Yang tadi kami kedua apa tentang perbedaan hamil anak pertama, kedua, dan ketiga, bedanya apa gitu ya. Tapi dok, sebentar, untuk untuk bayi tabung sendiri itu usia berapa sih dok maksimal? Nggak ada usianya. Pasien saya kemarin usia 47 itu masih IVF. Kebetulan mereka belum punya baby ya, punya baby. Jadi nggak ada maksimalnya. Sejauh sel telur dan sel spermanya ada. Karena di Indonesia belum boleh pakai sel sperma atau sel telur orang lain. Kalau di luar negeri sudah boleh. Donor, sperm donor. Jadi kalau ingin ganteng kayak Vincent, cantik kayak Jessica gitu, pinjem donor gitu. Nggak boleh, di Indonesia nggak boleh. Dan itu kita harus memakai sperma dan telur dari pasangan suami istri yang sah. Ya Kak, untuk perbedaan masa-masa trimester pertama gitu ya, yang ngidam-ngidam gitu. Bedanya sih dulu waktu anak pertama El dan Don, yang kedua itu
tetap ada mual, tetap ada masuk anginnya tetap ada. Tapi yang kali ini nih terasa lebih fantastik, bombastik ya. Jadi hampir tiap hari itu aku nggak nafsu makan, terus kayak mual, muntah-muntah gitu. Inilah suamiku yang sabar menghadapi gitu, support juga. Jadi ya sampai di hari ini sih udah ngelewatin apa ya, berat-beratnya sih. Kemarin tuh sempat juga kayak bed rest, istirahat di tempat tidur, soalnya ngerasa lemes banget kan, mual-mualnya gitu, karena nggak nafsu makan gitu. Bedanya sih itu, yang kali ini lebih sensitif gitu. Tapi untuk makanan sendiri ini nggak sih perlu ekstra gitu? Enggak sih, justru karena aku kan nggak ada nafsu makan nih, jadi kayak nggak tahu mau makan apa, nggak mau makan gitu, kayak justru jadi apa ya, jarang minta apa-apa ya, jadi lebih ke makanan yang nggak bikin cepet enak atau mual dan berat, mungkin menghindari, dan yang ringan-ringan tapi sering makan kayak gitu. Karena biasanya kalau dia yang sama baby down seporsi bisa habis, mual ya paling mual-mual dikit tapi nggak sampai muntah lagi. Nah kali ini makan setengah muntah, jadi itu kita juga konsultasi sama Dr. Benny, dan alangkah baiknya ya kita makan, dia makan tapi dikit-dikit tapi sering, dan cari makanan yang memang makanan yang nggak terlalu ya berminyak atau yang bikin enak atau mual kayak gitu sih sebenarnya. Dan kalau buat makanan yang ekstra mungkin yang dimaksud dengan kayak dibutuhkan buat nutrisi atau enggak, itu sih enggak, karena so far sih bayinya, embrionya itu sehat, jadi ya makanan juga kita jaga sih, jangan terlalu yang berlemak atau yang enggak sehat, lebih ke buah, juga masakan di rumah dibandingin kita beli di luar gitu sih. Kak, kenapa sih akhirnya Jessica Iskandar ini memutuskan untuk mengandung kembali gitu setelah sudah punya anak dua? Apa yang faktor pertimbangannya yang akhirnya memutuskan oke deh di anak ketiga ini saya ingin mengandung lagi gitu? Terus untuk dokter, mungkin dokter apakah untuk program bayi tabung ini di usia 40 tahun ke atas itu apakah memang masih dikatakan aman untuk mengandung, dokter? Mengingat usia kan mempengaruhi kandungan juga gitu, dokter. Terima kasih. Terima kasih dari kakakdisway.com. Apa? Disway.id. Jadi menjawab pertanyaan mengapa ingin hamil lagi, karena ingin punya bayi yang sionya naga ya. Awalnya itu harapan kita berdua gitu. Terus jadi awal-awalnya tuh dimulai dari Januari 2023 itu kita berdua ceritanya punya rencana, pengen banget punya bayi kembar gitu. Terus saat itu pas banget di acara ulang tahun aku tuh ada temanku yang kebetulan pasiennya dokter Benny juga. Nah kata temanku, coba ya aku hubungin dokterku gitu. Nah pas banget kebetulan dokter Benny saat itu ada di Bali, karena waktu itu kan kita masih domisili Bali. Nah ketemulah aku sama dokter Benny, kita ngobrol-ngobrol soal bayi kembar, mudah-mudahan bisa lahir di tahun naga gitu. Tapi ya mungkin dengan penjelasan dokter juga nggak langsung kayak oh ada pasien nih apapun keinginannya kita wujudkan dalam hal gitu. Dokter juga bijaksana, dokter kasih tahu ke kita berdua kalau begini loh, kalau punya bayi kembar di usia saat ini kemungkinan bisa A, B, C, D gitu. Nah kita kan sebagai orang tua juga kita pasti ingin yang terbaik buat anak kita gitu. Jadi akhirnya singkat kata kita urungkan niat kita untuk punya bayi kembar. Jadi setelah itu kita coba secara natural, kita coba secara natural untuk punya bayi, nggak usah kembar gitu, normal aja gitu. Kita
kita coba sampai momen dimana masa untuk hamil anak naga ini udah mau berakhir gitu. Jadi saat itu kita berpikir, wah ini kita apakah kita memang jodoh untuk punya anak IVF dari Dokter Benny ya, karena kita udah coba berusaha tapi memang belum dapat. Akhirnya kita berdua hubungin lagi Dokter Benny, kita konsultasi lagi, kita tanya, dok, cita-cita kita pengen punya anak naga masih ada gitu, tapi mungkin nggak perlu kembar gitu, cukup satu anak gitu. Gimana dok, apa kita bisa masih cukup nggak nih dok untuk KPL di tahun naga ini? Dokter hitung waktu itu ya dok, dan ternyata masih pas banget, udah endingnya gitu. Jadi ya udah langsung aja kita mulai waktu itu prosesnya gitu di tahun 2024 awal, dan ya udah sampai hari ini prosesnya berjalan lancar dan sudah hamil gitu. Jadi perannya Program BPU ini ada batas usianya gitu nggak sih kalau wanita, mengingatkan semakin tua itu kan ada semakin faktor yang bisa kan kalau tidak ada batas usia. Jadi bayi tabung itu ada dua indikasi. Kenapa kok pasangan itu melakukan bayi tabung? Yang pertama adalah indikasi mutlak, artinya atau absolut, artinya tidak ada cara lain secara medis pasangan ini bisa hamil selain dengan bayi tabung. Yaitu satu, kalau dia azoospermia, artinya tidak ada sperma yang saat diejakulasikan dicek nggak ada spermanya, dan kita harus ngambil sperma dari bawah ya dengan cara, dan kalau ada kita bisa bayi tabung. Yang kedua adalah apabila kedua saluran telurnya buntu, itu juga nggak mungkin sperma sama telur ketemu. Nah, yang sisanya itu adalah indikasi relatif. Yang pertama, contoh pada Jessica sama Vincent pada usia 35 ingin punya baby lagi, resikonya sudah mulai tinggi di atas 35, dan juga kebetulan ingin mengejar waktu yang tinggal pendek untuk baby dragon. Ini adalah indikasi yang bagus, dan lagi karena kita sudah punya PGDA tadi, kita bisa mencegah itu. Batasan usia tidak ada. Semakin muda usia wanita yang mengikuti IVF di seluruh dunia, maka angka keberhasilan IVF akan semakin tinggi. Kenapa? Karena kualitas sel telur itu sangat bergantung pada usia wanita dan usia pria, sperma juga ya. Jadi jangan pikir wah nggak apa-apa nih kakek-kakek, walaupun ada artis mungkin yang kakek-kakek barusan mengambil lagi, tapi kalau bisa kita hitung ada berapa banyak yang bisa seperti itu kan gak banyak. Jadi baik pria maupun wanita, kedua faktor usia ini penting untuk mendapatkan embrio yang bagus. Jadi nggak ada batasan umur sejauh sel telur dan sel spermanya masih ada, dan juga semakin muda kita join IVF atau semakin muda hamil, itu angka keberhasilan untuk hamilnya lebih tinggi. Mungkin mau bertanya soal hasil USG hari ini seperti apa, dan apakah kembarkah untuk program kali ini, mungkin untuk bayi tabungnya? Hasilnya apa tadi? Hasilnya apa? Apa yang kelihatan dari USG? Apa yang kelihatan? Apa yang diperiksa juga? Hasil USG dok. Ya, jadi tadi kita USG usia kehamilan Vincent. Usia kehamilan Jenda dan Vincent gitu kan. Itu 10 minggu 6 hari dari sisi hitungan dari kita menanam embrio. Tapi tadi kita lihat sudah about 11 weeks 1 day, jadi sekitar 2 hari lebih besar. Ini masih dalam batas normal. Denyut jantungnya juga bagus, kepala, kaki, tangan sudah mulai kelihatan. Dari bentuk juga sesuai dengan yang dalam batas normal. Kemudian implantasi untuk tempat implantasi hari-harinya juga sampai saat ini juga bagus. Cairan ketuban juga bagus. Kemudian kita juga udah dengarkan denyut jantungnya tadi, ya, denyut jantungnya juga bagus, teratur. Jadi sampai hampir akhir dari trimester 1 ini, puji Tuhan, alhamdulillah semuanya dalam keadaan bagus. Ya, masih ada lagi tes-tes selanjutnya yang akan dilakukan untuk